Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan topik penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Nita Rahmawati, yang kedua adalah Lina Rahmawati, dan yang ketiga adalah Putri Rahmasari. Penganggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian saling berkaitan. Perencanaan memandang ke depan untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan suatu tujuan. Pengendalian melihat ke belakang, menentukan kondisi yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Kemudian perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran melihat ke depan sekali lagi. Anggaran atau budget adalah rencana keuangan untuk masa depan dan merupakan komponen penting dari perencanaan. Anggaran menetapkan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum menyusun anggaran, sebuah perusahaan harus membangun rencana strategis. Rencana strategis atau strategis plan menetapkan arah suatu aktivitas dan operasi masa depan perusahaan, umumnya mencakup setidaknya selama 5 tahun kemudian. Strategi secara keseluruhan diterjemahkan ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Anggaran dan rencana strategis harus saling berkaitan, karena anggaran terutama rencana 1 tahun bersifat jangka pendek. Keterkaitan tersebut penting sehingga akan membantu manajemen untuk memastikan tidak semua perhatian difokuskan hanya pada jangka pendek. Selanjutnya adalah keunggulan penganggaran. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah informasi untuk pengambilan keputusan, yang ketiga adalah standar evaluasi kinerja, dan yang keempat adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan yang komprehensif untuk perusahaan sebagai satu kesatuan. Biasanya anggaran induk untuk periode satu kesatuan sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahun dibagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran bulanan. Penggunaan jangka waktu yang lebih singkat memungkinkan para manajer untuk membandingkan antara data aktual dan data yang akan dianggarkan semakin sering sehingga permasalahan dapat segera diidentifikasi dan dipecahkan. Selanjutnya adalah komponen utama anggaran induk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah anggaran operasi atau operating budget, menggambarkan aktivitas suatu perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan, yaitu penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhirnya adalah laporan laba rugi pro forma atau dianggarkan. Dan yang kedua adalah anggaran keuangan atau financial budget, yaitu memerinci arus kas masuk dan arus kas keluar, serta posisi keuangan secara keseluruhan. Arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan muncul dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan pro forma atau dianggarkan. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran operasi. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget disetujui oleh komite anggaran dan menjelaskan penjualan dalam unit dan jumlah uang yang diharapkan. Karena anggaran penjualan adalah dasar bagi seluruh anggaran operasi lainnya, dan sebagian besar anggaran keuangan, maka sangat penting untuk membuat anggaran penjualan seakurat mungkin. Berikut adalah contoh penyusunan anggaran operasi di mana manajer menggunakan anggaran penjualan untuk menentukan estimasi unit yang akan dijual secara dijual serta harga perkiraan untuk tahun mendatang. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Lina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nita Rahmawati. Selanjutnya saya akan menyampaikan penyusunan anggaran operasi yang kedua, yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi budget menjelaskan berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, penjualan unit dan unit persediaan barang jadi awal dan akhir diperlukan, yaitu unit yang akan diproduksi sama dengan unit penjualan yang diharapkan ditambah unit persediaan akhir yang diinginkan, dikurangi unit persediaan awal. Berikut contoh penyusunan anggaran produksi.
di mana setelah anggaran penjualan disusun, anggaran produksi memberikan keterangan kepada manajer berapa jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang diperhitungkan dan kebutuhan persediaan akhir. Next. Yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung Direct Materials Purchase Budget menjelaskan berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan penjelasan jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli pada setiap periode. Anggaran pembelian bahan baku langsung tergantung pada penggunaan bahan baku yang diperkirakan dalam produksi dan kebutuhan persediaan bahan baku untuk perusahaan. Perusahaan harus menyiapkan anggaran pembelian bahan baku langsung yang terpisah untuk setiap jenis bahan baku yang digunakan. Berikut ini rumusan yang digunakan untuk menghitung pembelian. Pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi, ditambah bahan baku langsung pada persediaan akhir yang diinginkan, dikurangi bahan baku langsung pada persediaan awal. Next. Berikut ini contoh penyusun anggaran pembelian bahan baku langsung. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung, di mana anggaran bahan baku langsung menunjukkan kepada para manajer berapa jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk menyongkong proses produksi dan persediaan akhir bahan baku yang dibutuhkan. Next. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung, Direct Labor Budget, menunjukkan total jam tenaga langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk jumlah unit dalam anggaran produksi. Seperti bahan baku langsung, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output. Berikut contoh penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, di mana anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan berapa jam yang diperlukan untuk produksi pada tahun mendatang. Rata-rata upah dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung untuk menentukan total biaya tenaga kerja langsung yang diperhitungkan. Next. Yang kelima, anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari seluruh biaya produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Banyak perusahaan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai pemicu driver overhead. Kemudian biaya yang bervariasi dengan jam tenaga kerja langsung digabungkan menjadi satu dan disebut dengan biaya overhead variabel. Pos biaya overhead lainnya digabungkan menjadi satu ke dalam biaya overhead tetap. Berikut contoh penyusunan anggaran overhead, di mana anggaran overhead menunjukkan perkiraan biaya overhead tetap dan variabel untuk tahun mendatang. Bila digabungkan dengan anggaran bahan baku dan tenaga kerja, maka total biaya produksi dapat ditentukan. Next. Yang keenam, anggaran persediaan barang jadi akhir. Anggaran persediaan barang jadi akhir memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Berikut contoh penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir, di mana anggaran barang jadi akhir membantu manajer dalam menentukan perkiraan biaya produksi per unit. Biaya per unit ini digunakan untuk menilai persediaan akhir pada laporan posisi keuangan pro forma. Next. Yang ketujuh adalah anggaran beban pokok penjualan. Anggaran beban pokok penjualan menunjukkan biaya yang diharapkan dari
barang yang akan dijual. Output dari anggaran beban pokok penjualan yang dianggarkan akan muncul dalam laporan laba rugi pro forma. Berikut ini adalah contoh penyusunan anggaran beban pokok penjualan, di mana anggaran beban pokok penjualan digunakan untuk menentukan perkiraan biaya per unit yang akan dijual pada tahun mendatang. Anggaran ini merupakan input untuk laporan laba rugi pro forma. Next. Yang ke-8 adalah anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-manufaktur. Sebagaimana dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. Berikut ini contoh penyusunan anggaran beban pokok penjualan, di mana anggaran beban penjualan dan administrasi menjadi bagian yang lebih besar dari bisnis modern. Anggaran ini membantu manajer untuk menentukan jumlah yang akan dikeluarkan pada kelompok non-produksi. Next. Kemudian penyusunan anggaran keuangan, yaitu anggaran kas. Anggaran kas adalah saldo awal dalam akun kas yang direncanakan dikurangi pengeluaran yang direncanakan ditambah atau dikurangi pinjaman yang diperlukan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Baik, selanjutnya anggaran kas meliputi 1. Kas yang tersedia. Kas yang tersedia meliputi saldo kas awal dan penerimaan kas yang diharapkan. Kas yang tersedia sama dengan saldo awal kas ditambah penerimaan kas yang diharapkan. 2. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas memuat daftar semua pengeluaran kas yang direncanakan selama satu periode. Semua beban yang tidak memerlukan pengeluaran kas tidak dimasukkan dari daftar. Misalnya, penyusutan tidak akan pernah dimasukkan dalam bagian pengeluaran. 3. Kelebihan atau kekurangan kas. Merupakan hasil dari saldo kas akhir yang dibandingkan dengan saldo kas minimum yang dipersyaratkan dalam kebijakan perusahaan. Saldo kas minimum adalah jumlah kas terendah yang dimiliki perusahaan yang dapat diterima. 4. Pinjaman dan pembayaran kembali. Jika perusahaan mengubah saldo kas awal menjadi kelebihan atau kekurangan kas, perusahaan dapat meminjam atau membayar kembali pinjamannya. Jika terdapat kekurangan kas, bagian tersebut menunjukkan jumlah yang akan dipinjam. Ketika ada kelebihan kas, bagian tersebut menunjukkan pembayaran kembali pinjaman atau cicilan yang direncanakan termasuk beban bunga. 5. Saldo kas akhir. Saldo kas akhir adalah jumlah kas yang direncanakan yang akan dimiliki pada akhir periode setelah seluruh penerimaan dan pengeluaran kas serta pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman diperhitungkan. Saldo kas akhir sama dengan kas yang tersedia dikurangi pengeluaran kas yang diharapkan. 6. Penyusunan anggaran kas. Informasi untuk menyusun anggaran kas berasal dari anggaran operasi dan dari jadwal penerimaan kas atas piutang usaha dan pembayaran kas atas utang usaha. Berikut contoh penyusunan anggaran kas. Anggaran kas sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha. Anggaran kas menjelaskan kepada para manajer tentang jumlah kas yang tersedia untuk menutup beban yang diperhitungkan akan terjadi. Kekurangan kas harus diperhitungkan dan ditangani dengan mengurangi beban atau mencari sumber pendanaan. Berikut contoh penyusunan jadwal penagihan kas atau piutang usaha. Memperkirakan penagihan kas atau piutang usaha adalah bagian penting dari anggaran kas. Contoh pembayaran tunai atau utang usaha. Pembayaran tunai tidak harus dilakukan pada bulan terjadinya pembelian. Kemampuan perusahaan untuk membayar secara bertahap menyebabkan munculnya keharusan atau imperatif untuk mengetahui kapan kas akan dibutuhkan. Laporan posisi keuangan dianggarkan. Laporan posisi keuangan dianggarkan tergantung pada informasi yang dimuat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan dan dalam anggaran lain pada anggaran induk yang memberikan perkiraan saldo kas akhir
dari akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas jika rencana yang dianggarkan dapat terlaksana. Berikut contoh laporan posisi keuangan yang dianggarkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.